Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Pintar. Kali ini kita akan membahas tentang SKB pertanian, khususnya penyuluh pertanian ya teman-teman, part 65. Bagi teman-teman yang belum menonton part-part sebelumnya, silahkan ditonton ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya agar teman-teman bisa update video-video terbaru. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 51. Syarat pokok materi penyuluhan pertanian adalah: A. Secara teknis dapat dilaksanakan oleh petani, dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan ekonomi. B. Sulit dipertanggungjawabkan secara ekonomis. C. Bukan kebutuhan oleh petani. Atau D. Secara teknis sulit diterapkan. Ya, jawabannya yang mana teman-teman? Oke, untuk B, sulit dipertanggungjawabkan secara ekonomis, ini jelas salah ya. Untuk C, bukan kebutuhan oleh petani, ini juga bukan. Untuk D, secara teknis sulit diterapkan, ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 51 adalah yang A ya teman-teman. Secara teknis dapat dilaksanakan oleh petani, dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan ekonomi. Itu adalah syarat pokok materi penyuluhan pertanian. Oke, lanjut ya, soal berikutnya nomor 52. Berikut adalah materi penyuluhan yang terkait dengan teknologi pasca panen. A. Teknik budidaya tanaman atau hewan ternak. B. Pemilihan benih atau bibit unggul. C. Pengolahan dan pengepakan. Atau D. Penggunaan sarana produksi atau pakan hewan. Oke, jawabannya yang mana teman-teman? Ya, untuk A, teknik budidaya tanaman atau hewan ternak, ini salah ya, bukan pasca panen. Untuk B, pemilihan benih atau bibit unggul, juga bukan pasca panen. Untuk D, penggunaan sarana produksi atau pakan hewan, ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 52 adalah yang C ya, pengolahan dan pengepakan, karena termasuk dalam teknologi pasca panen. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya nomor 53. Sumber materi penyuluhan dari pengalaman usaha tani sendiri bisa dikelompokkan dalam sumber materi yang berasal dari A. Sumber resmi dari instansi pemerintah. B. Sumber dari lembaga swasta. C. Sumber dari pusat pengkajian. Atau D. Sumber dari pengalaman petani. Oke, kita bahas ya teman-teman. Menurut Mardikanto tahun 1993 menyebutkan bahwa sumber materi penyuluhan pertanian dapat dikelompokkan menjadi, yakni A. Sumber resmi dari instansi pemerintah seperti kementerian atau dinas terkait. B. Sumber resmi dari lembaga-lembaga swasta atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang penelitian, pengkajian, dan penyebaran informasi. Untuk C. Pengalaman petani, baik pengalaman usaha taninya sendiri atau hasil dari petak pengalaman yang dilakukan secara khusus dengan atau tanpa bimbingan penyuluhnya. Untuk D. Sumber lain yang dapat dipercaya, misalnya informasi pasar dari para pedagang, perguruan tinggi, dan lain-lain. Jadi untuk nomor 53 jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman, sumber dari pengalaman petani. Oke, sudah jelas ya. Lanjut soal berikutnya nomor 54.
bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan disebut A. Programa penyuluhan, B. Media penyuluhan, C. Materi penyuluhan, atau D. Metode penyuluhan. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, Pasal 1. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 54 adalah yang C ya teman-teman, materi penyuluhan. Oke, diingat-ingat. Lanjut soal berikutnya, nomor 55. Ragam materi penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh pada setiap kegiatannya adalah sebagai berikut, kecuali A. Materi pokok, B. Materi penting, C. Materi mubazir, atau D. Materi pendamping. Oke, kita bahas ya teman-teman. Menurut Arboleda tahun 1981 dalam Martikanto tahun 1993 memberikan acuan agar setiap penyuluh mampu membeda-bedakan ragam materi penyuluhan yang ingin disampaikan pada setiap kegiatannya ke dalam, yakni yang pertama materi pokok atau vital, yang kedua materi penting atau important, yang ketiga materi penunjang atau helpful, dan yang keempat materi mubazir atau superfluous. Jadi yang bukan itu adalah yang D ya teman-teman, materi pendamping. Oke, sudah paham ya. Lanjut soal berikutnya, nomor 56. Berikut salah satu prinsip dalam pemilihan metode penyuluhan. A. Untuk pengembangan ke depan, B. Tempat kegiatan di kelas, C. Memberikan sesuatu untuk perubahan, atau D. Setiap individu tidak terikat dengan lingkungannya. Oke, kita bahas ya. Menurut Martikanto tahun 2006 mengemukakan bahwa prinsip-prinsip dalam metode penyuluhan pertanian meliputi, yakni yang pertama, upaya pengembangan untuk berpikir kreatif. Yang kedua, tempat yang paling baik adalah di tempat kegiatan sasaran. Yang ketiga, setiap individu terkait dengan lingkungan sosialnya. Yang keempat, ciptakan hubungan yang akrab dengan sasaran. Dan yang kelima, memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 56 adalah yang C ya teman-teman, memberikan sesuatu untuk perubahan. Oke, lanjut soal berikutnya, nomor 57. Komunikasi langsung, baik melalui percakapan tatap muka atau lewat media tertentu yang memungkinkan penyuluh dapat berkomunikasi secara langsung dari sasarannya, termasuk pendekatan metode penyuluhan menurut A. Media yang digunakan, B. Hubungan penyuluh dan sasarannya, C. Keadaan psikologi sosial sasarannya, atau D. Pendidikan non-formal. Oke, kita bahas ya teman-teman. Berdasarkan hubungan penyuluhan ke sasarannya, metode penyuluhan dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, komunikasi langsung, baik melalui percakapan tatap muka atau lewat media tertentu seperti telepon,
faksimil, yang memungkinkan penyuluhan dapat berkomunikasi secara langsung atau memperoleh respon dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat. Yang kedua, komunikasi tidak langsung, baik lewat perantara orang lain, lewat surat, atau media yang lain yang tidak memungkinkan penyuluh dapat menerima respon dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat. Sumber Martikanto tahun 1994. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 57 adalah yang B ya teman-teman, hubungan penyuluh dan sasarannya. Oke, lanjut ya, soal berikutnya nomor 58. Metode yang dipilih dalam penyuluhan pertanian salah satunya akar mengacu pada A. Kebutuhan dasar sasaran, B. Kebutuhan aktualisasi diri, C. Pemecahan masalah sebagai pusat kegiatan belajar, atau D. Pemecahan masalah individu. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, pemecahan masalah sebagai pusat kegiatan belajar. Oke, lanjut ya, soal berikutnya nomor 59. Penyuluhan yang dilaksanakan oleh penyuluh dengan melakukan kunjungan kepada sasarannya di lokasi tertentu disebut A. Anjang sana, B. Temu usaha, C. Temu karya, atau D. Karya wisata. Oke, kita bahas ya teman-teman. Anjang sono atau kunjungan merupakan kegiatan penyuluhan pertanian yang dilakukan secara langsung kepada sasaran. Kunjungan dapat dilakukan ke tempat sasaran, yaitu lahan usaha tani, atau ke rumah berupa pendekatan perorangan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 59 adalah yang A ya teman-teman, anjang sana. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 60. Jika bapak atau ibu melakukan penyuluhan pada jumlah sasaran yang banyak bertujuan untuk menggugah minat, metode penyuluhan yang dapat digunakan adalah A. Diskusi kelompok, B. Pameran, C. Ceramah, atau D. Anjang sana kelompok. Oke, kita bahas ya teman-teman. Pameran merupakan metode dan teknik penyuluhan pertanian dengan pendekatan massal agar pemeran lebih menarik dan lebih besar pengaruhnya terhadap perubahan kegiatan sasaran. Artinya dapat mengakibatkan perubahan yang baik dan terarah terhadap pengunjung. Maka pameran harus yakni A. menggugah hati, B. membangkitkan minat, dan C. mendorong untuk mengadopsi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 60 adalah yang B ya teman-teman, pameran. Oke, sudah paham ya? Sekian video dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Media Pintar. Semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai yang terbaik pada saat tes SKB nanti dan menjadi ASN tahun ini. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.